Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, selamat beraktivitas, salam sehat, salam sukses dan salam bahagia untuk seluruh Sobat SR dan para pemirsa setia channel Sultan Rahmat Detektif Misteri Gaib dimanapun Anda berada. Baik, pada kesempatan hari ini berjumpa kembali dengan kami dan kami akan lanjutkan kembali pembahasan atau kita akan berbagi pengetahuan tentang dunia metafisika. Baik para Sobat SR dan para pemirsa, pada kesempatan kali ini kami akan membahas kembali tentang materi yang sudah kami buatkan videonya di bagian pertama tentang rumah pengabdi setan. Dan ini merupakan salah satu request dari para Sobat SR dan para pemirsa agar kami membahas tentang rumah pengabdi setan yang pernah difilmkan pada tahun 1980. Kemudian film ini dirilis kembali pada tahun 2018 dengan menggunakan areal syuting di daerah Bandung Pangalengan di salah satu rumah di perkebunan teh dengan judul film itu adalah Pengabdi Setan. Baik para Sobat SR dan para pemirsa, ada beberapa yang ingin kami sarankan kepada para pemirsa dan para Sobat SR sebelum kita membahas tentang rumah pengabdi setan ini. Kami sarankan untuk Anda menonton film tentang pengabdi setan karena materi yang akan kami sampaikan ini terkait dengan sejarah perjalanan bangsa kita Indonesia. Dan yang kedua, kami sarankan kepada para Sobat SR dan para pemirsa agar kita semua membaca 3 buah buku yang saya rekomendasikan karena film Rumah Pengabdi Setan ini erat kaitannya dengan perjalanan bangsa kita Indonesia di era VOC dan penjajahan bangsa Belanda terhadap negeri kita Indonesia ini. Ada beberapa buku yang mungkin Sobat SR dan para pemirsa bisa membacanya agar nyambung dengan materi yang saya sampaikan, agar nyambung dengan film yang berjudul Pengabdi Setan karena semua saling terkait. Yang pertama, judul bukunya mungkin Sobat SR bisa membaca atau membelinya dengan judul Secret Societies ya. Ini tentang 21 organisasi perusak dunia. Jadi di dunia ini ada organisasi yang mereka sebenarnya ingin mengatur dunia, tetapi kenyataannya justru membuat keonaran, menciptakan kerusuhan yang notabene organisasi dunia ini ternyata mempunyai tujuan terhadap pengendalian dunia. Kemudian yang kedua, Sobat SR bisa membaca buku yang kedua dengan judul The Jatatra Secret, yaitu misteri simbol iblis di Jakarta. Ini tentang bagaimana kota Jakarta yang banyak memiliki simbol-simbol setanisme, iblis. Dan ini sudah ada sejak era penjajahan Belanda di negeri kita Indonesia ini. Nah, di buku ini Anda akan punya suatu pengetahuan, Anda akan mendapati sebuah knowledge tentang bagaimana bahwa di negeri kita, khususnya di Jakarta, ini ada sebuah sekte, ada sebuah organisasi yang masih mengadopsi ritual setanisme. Dan mereka banyak memberikan simbol dan lambang di Jakarta ini. Dan kemungkinan besar di seluruh Indonesia sejak VOC dan Belanda menjejakkan kakinya di bumi Nusantara ini, mereka sudah menebarkan, mereka sudah menanamkan pancang, mereka sudah menanamkan patokan bahwa sekte ini sudah berkembang
di negeri kita Indonesia. Kemudian yang ketiga, Anda bisa membaca buku karangan Arta Wijaya, Freemason dan Teosofi, ya, persentuhannya dengan elit modern di Indonesia. Jadi bagaimana kelompok atau sekte atau organisasi Freemason ini telah mengakar di Indonesia, dan banyak para petinggi-petinggi kita di Indonesia, para pejabat kita di Indonesia, orang elit di Indonesia ini berkolaborasi. Mereka masuk ke dalam organisasi Freemason atau yang dikenal dengan tarekat Mason bebas. Siapakah Freemason ini dan apa erat kaitannya dengan film yang berjudul Pengabdi Setan, yang mereka memakai rumah di daerah Pengalengan sebagai lokasi utama syutingnya, sehingga masyarakat kita mengenalnya sebagai Rumah Pengabdi Setan setelah berikut ini. Sobat SR dan para pemirsa setia channel Sultan Rahmat Detektif Misteri Gaib yang berbahagia, berjumpa kembali, dan kami akan lanjutkan pembahasan tentang Rumah Pengabdi Setan yang dijadikan sebagai lokasi utama syuting dari film Pengabdi Setan yang dirilis kembali pada tahun 2018. Dan ini sangat luar biasa menurut kami bahwa sutradara bisa membaca perjalanan kilas balik tentang pemilik pertama dari rumah tersebut. Ya, jadi bisa dikatakan rumah tersebut adalah dihuni oleh orang-orang Belanda yang datang ke negeri kita, di Indonesia ini. Dan setelah Detektif Misteri Gaib melakukan sebuah check and recheck, setelah melakukan eksplorasi di daerah Bandung Pangalengan sana, ternyata kami banyak mendapati data-data yang cukup akurat bahwa pemilik rumah dari film Pengabdi Setan ini adalah mereka, sang istri mengikuti suatu sekte, satu organisasi yang kita kenal dengan organisasi Freemason. Apa sih organisasi Freemason ini? Sebenarnya organisasi ini tidak jelas kapan didirikannya, di negara mana. Ada yang mengatakan organisasi ini didirikan pada tahun 1700, ada yang mengatakan tahun 1500, ada yang mengatakan tahun 1600. Negaranya di Inggris, ada yang mengatakan di Skotlandia. Jadi kalau kita kilas balik tentang berdirinya organisasi Freemason ini data yang kami peroleh ini tidak cukup jelas kapan berdirinya pastinya dan di negara mana. Nah, semenjak para penjajah negeri di Indonesia ini dari Inggris, Portugis, kemudian pedagang-pedagang VOC, kemudian Belanda menginjakkan kakinya ke bumi Indonesia ini, mereka membawa organisasi Freemason ini ke negeri Indonesia tercinta ini. Jadi Freemason ini adalah sebuah organisasi persaudaraan, ya, yang bersifat sosial, yang mereka adalah lintas agama, lintas benua, lintas negara, lintas pimpinan antar negara, dan mereka bebas dari ras, dari suku, budaya dan sebagainya. Padahal kalau kita melihat lebih dalam lagi, kita pelajari lagi tentang organisasi Freemason ini, ternyata organisasi Freemason ini adalah sebuah sekte, sebuah persaudaraan mistis yang mereka banyak mengadopsi sebuah keyakinan, sebuah ajaran yang disebut dengan Kabalah. Apa itu Kabalah? Kabalah ini adalah inti ajaran atau kepercayaan agama tertentu, di mana di dalam inti ajaran Kabalah ini mereka adalah
para anggotanya adalah penganut Lucifer. Lucifer ini kalau dalam bahasa kita adalah iblis. Ini dia pemuja setan. Tetapi Lucifer oleh orang-orang Freemason diangkat sebagai malaikat yang ketika dia disuruh sujud oleh Tuhan kepada Nabi Adam, iblis ini menolak. Nah, oleh orang-orang Freemason dianggap bahwa Lucifer ini, iblis ini adalah sebagai malaikat yang mereka bertauhid karena dia nggak mau sujud kepada Nabi Adam, dia hanya mau sujud kepada Tuhan saja. Kemudian kenapa dikatakan bahwa Freemason ini adalah persaudaraan mistis atau sekte satanisme? Karena di dalamnya ada perilaku sihir. Mereka pada malam-malam tertentu mengadakan sebuah perkumpulan, dan pada saat perkumpulan itu mereka melakukan persetubuhan suci. Jadi yang bukan mahramnya, mereka bebas melakukan seks suci. Bagi mereka adalah ini sebagai ritual untuk dapat memujakan Lucifer atau iblis, atau sebagai cara untuk dapat bertemu dengan iblis. Jadi pasangan A dengan pasang B, mereka melakukan persetubuhan suci yang nanti anaknya ini kalau lahir dia bisa dipersembahkan. Jadi bisa disembeli, kemudian darahnya diminum beramai-ramai oleh anggota sekte Freemason tersebut. Dan ini adalah ritual pemujaan syaitan. Dan ini mereka banyak mengadopsi budaya dan leluhur nenek moyang bangsa Mesir kuno pada saat itu. Kemudian apalagi bahwa inti dari ajaran Kabbalah ini diantaranya adalah mereka menguasai peradaban dunia untuk diatur oleh mereka. Jadi kalau dalam bahasa kita sekarang disebut New World Order. Jadi membentuk peradaban baru yang mereka akan memimpin, akan memanage satu pimpinan. Nah, ternyata bahwa pemilik rumah di film Pengabdi Setan yang pertama adalah orang Belanda, dan ternyata mereka adalah penganut paham sekte organisasi Freemason yang pemujaan ritualnya adalah kepada syaitan, kepada iblis. Dan dalam film Pengabdi Setan ternyata pemujaan terhadap iblis, pemujaan terhadap syaitan akhirnya memakan korban dirinya, memakan keluarganya, dan dia mendapatkan teror yang luar biasa. Pada para sobat SR, agar nyambung dengan apa yang kami berikan materi ini, sobat SR dan para pemirsa bisa melihat film Pengabdi Setan di tahun 2018 dan juga membaca referensi yang tadi kami ketengahkan tentang buku-buku Freemason. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua, dan kami ucapkan salam sehat, salam sukses, salam bahagia, salam sobat SR dimanapun Anda berada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.